Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdurrahman Al-Ghafiqi, sang pembebas Perancis. Abdurrahman Al-Ghafiqi salah seorang panglima perang terbaik dari kalangan tabi'in. Ia adalah gubernur Andalusia era Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berperan penting dalam Al-Futuhat Al-Islamiyah, proses pembebasan wilayah-wilayah Islam di Perancis. Sejarah terpilihnya ia sebagai gubernur di Andalusia menunjukkan kualitas pribadinya yang dikenal zuhud. Ia awalnya menolak tawaran yang diberikan oleh Gubernur Sam bin Malik Al-Khawlani, penguasa Andalusia sebelum Abdurrahman Al-Ghafiqi. "Wahai gubernur, aku hanyalah orang biasa seperti yang lain. Aku datang ke daerah ini hanya untuk mengetahui batas-batas daerah kaum muslimin dan batas-batas daerah musuh mereka. Aku hanya meniatkan diriku untuk mencari ridho Allah yang Maha Agung, dan aku membawa pedangku ini hanya untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Insya Allah, gubernur akan mendapatiku selalu mengikuti engkau selama engkau menegakkan kebenaran. Aku akan selalu mengikuti perintah engkau selama engkau taat pada perintah Allah dan Rasulnya, walaupun aku tidak diberi kekuasaan dan perintah." Demikian kata-kata Abdurrahman Al-Ghafiqi seperti diungkapkan oleh Happy Andi Bastoni dalam 101 kisah tabi'in. Kedua tokoh ini pun akhirnya saling bekerja sama untuk melakukan ekspansi wilayah kaum muslimin ke wilayah Prancis. Namun naas, dalam pertempuran tersebut Gubernur Sam bin Malik Al-Khawlani itu syahid. Pucuk pimpinan perang kaum muslimin pun segera berpindah ke Abdurrahman Al-Ghafiqi. Meskipun ia belum sukses melakukan pembebasan Islam ke Perancis, namun ia berhasil membawa pasukan kaum muslimin kembali ke Andalusia. Abdurrahman Al-Ghafiqi tampil memimpin komando perjuangan sehingga dapat menenangkan kerugian dan derita kekalahan sekecil mungkin, ungkap Happy Andi Bastoni. Berita kekalahan kaum muslimin di Perancis itu didengar oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz di Damaskus. Khalifah pun menunjuk Abdurrahman Al-Ghafiqi untuk menjadi gubernur baru di Andalusia. Semasa hidupnya, Abdurrahman Al-Ghafiqi dikenal sebagai sosok yang pemimpin yang gigih, takwa dan bijaksananya dalam mengambil keputusan. Sebagai seorang gubernur, ia senantiasa memotivasi kaum muslimin untuk mewujudkan cita-cita futuhat Islam seperti yang sudah dirintis oleh Musa bin Nushair. Abdurrahman Al-Ghafiqi sukses dalam melakukan futuhat ke berbagai kota di Prancis. Kota-kota Prancis yang berhasil ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin diantaranya adalah Bordeaux, Lyons, Bourbonnais, dan Caen. Caen ini terletak sekitar 100 mil dari kota Paris, jelas Happy Andi Bastoni. Abdurrahman Al-Ghafiqi, pasukan kaum muslimin kembali sangat bersemangat dalam melakukan ekspansi wilayah. Target mereka tidak lagi hanya sekedar Prancis, Jerman, dan Italia, bahkan menjadi sasaran berikutnya. Setelah itu pasukan kaum muslimin rencananya akan diarahkan untuk menaklukkan Konstantinopel, tutur Happy Andi Bastoni. Rahasia sukses futuhat, Tazkiyatun Nafs. Abdurrahman Al-Ghafiqi dalam mempersiapkan pasukan untuk ekspansi wilayah diawali dengan mempersiapkan aspek spiritual. Ia meyakini kunci kemenangan pasukan kaum muslimin ada pada penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs. Abdurrahman Al-Ghafiqi yakin dalam mempersiapkan pertempuran besar itu harus dimulai dengan memperbaiki dan menyucikan jiwa, ujar Happy Andi Bastoni. Salat jamaah. Hal berikutnya yang ia lakukan selama memimpin kaum muslimin Andalusia ialah senantiasa menunaikan sholat jamaah bersama rakyatnya. Usai berjamaah, ia kerap kali berwasiat agar kaum muslimin senantiasa bersemangat untuk berjihad. Bangun infrastruktur. Abdurrahman Al-Ghafiqi adalah sosok di balik kegiatan renovasi jembatan Kurtubah atau Cordova, atau lebih dikenal dengan jembatan Romawi. Jembatan ini digunakan untuk memudahkan para prajurit kaum muslimin dalam berperang. Pada masa itu, jembatan di Spanyol itu juga difungsikan untuk mencegah banjir. Kini jembatan berukuran panjang 80 hasta, tinggi 60 hasta,
dan memiliki 19 tiang penyangga itu diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Al-Ghafiqi syahid di Poitiers. Akan tetapi sang gubernur Andalusia itu akhirnya syahid dalam jihad melawan Karel Martel, penguasa Poitiers, Perancis pada tahun 140 Hijriah. Peristiwa syahidnya pun banyak dikenal dengan Hari Balatu Asy-Syuhada. Peristiwa ini juga dikenang oleh para sejarawan Perancis sebagai peristiwa duka dalam kemanusiaan, sebuah peristiwa perang yang merugikan bangsa Eropa. Kalau tidak karena kemenangan Karel Martel yang biadab atas orang Islam Arab di Perancis, niscaya negara kita tidak mengalami kegelapan selama 8 abad, ungkap Henry de Chambon seperti yang diungkapkan ulang oleh Happy Andy Bastoni. Bahkan sejarawan modern Edward Gibbon menyebut seandainya pasukan kaum muslimin menang, maka benua Eropa akan dengan mudah dikuasai oleh kaum muslimin. Bahkan mungkin pembelajaran tafsir Al-Quran akan dilakukan di Oxford, Inggris. Sebuah garis kemenangan telah diperpanjang di atas 1000 mil dari Batu Karang Gibraltar ke tepi sungai Liur. Pengulangan dari ruang yang sama akan membawa seorang Saraken ke perbatasan Polandia dan dataran tinggi Skotlandia. Sungai Rin tidak lebih sulit dilalui daripada sungai Nil atau Eufrat. Dengan armada Arab mungkin telah berlayar tanpa pertempuran laut ke muara sungai Thames. Mungkin penafsiran Al-Quran sekarang akan diajarkan di sekolah-sekolah Oxford, ungkap Edward Gibbon dalam Battle of Tours 732.